Everything went okay? It got done. I want to read it. I want to do it. Indiscreetly. I do assignments. Designated targets. Machine. Disculpe, persona gua Paquere Pesaro. Haha. Welcome back to Ksatria Movie on Channel. Gimana kabar kalian? Sakit? Jangan sakit dong, cukup perasaan aja yang sakit. Otak jangan, oke? Saya Mamang, dan pada kali ini Mamang akan mengulik alur cerita dari film The Mechanic. Tolong jauhkan pikiran Anda tentang mekanik bengkel, motor, atau mobil, karena film yang dirilis tahun 2011 dan diproduksi oleh Millennium Film ini telah menarik penonton yang banyak. Tambah lagi, aktornya adalah saudara Mamang dari kakek yang lain bernama Jason Statham, membuat Mamang sangat merekomendasikan film ini. Oke, gak usah banyak cincong lagi, kita ulik saja alur cerita filmnya. Let's do it! Di awal cerita kita, ada seorang pria yang kaya raya, kayak Mamang, Amin, yang sepertinya itu adalah bos mafia. Karena saat dia lewat, banyak orang yang melihatnya. Dan ketika ada mobil mogok di jalan pun, anak buahnya langsung menyingkirkan mobil tersebut dan menendang si pemilik mobil itu tanpa ampun. Dan tidak ada seorang pun yang berani melawan. Sesampainya di rumah yang seperti istana, si pria kaya raya itu berenang di kolam renang di dalam rumahnya. Dan ternyata, di kolam tersebut ada seorang pembunuh. Dan bos mafia itu pun terbunuh oleh pembunuh tadi. Dan bisa dikatakan, pembunuh tadi melakukan pekerjaannya dengan rapi ya guys. Sampai-sampai bawahannya pun tidak mengetahui bahwa bosnya sudah is die. Oke lanjut, pembunuh tersebut melarikan diri, dan kita ketahui nama pembunuh tersebut adalah Arthur Bishop, yang mana dia adalah pemeran utama dalam film ini. Si Arthur tinggal di pinggiran sungai, dan jika ingin pergi ke kota, dia harus naik perahu untuk bisa ke kota. Selain itu, dia juga mempunyai seorang penjaga perahu yang setiap harinya dibayar dengan minuman keras miras jika Tuan Arthur hendak pergi. Sedangkan pekerjaan si Arthur sendiri adalah seorang pembunuh bayaran. Dan setiap pembunuhannya dia harus melakukannya dengan bersih dan terlihat seperti kecelakaan untuk setiap orang yang dibunuhnya. Keesokan harinya ia pergi ke kota lagi untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Harry. Harry adalah pemimpin perusahaan terkenal di kota tersebut. Dan dia juga atasan di perusahaan yang menyewa Bishop untuk membunuh. Di dalam kafe, Bishop dan Harry tersebut berbincang-bincang cukup lama. Harry mengakui kalau Bishop adalah mesin pembunuh yang hebat. Namun di balik semua itu, Harry berkata bahwa Bishop memiliki satu kekurangan, yaitu tidak punya teman sama sekali. Dalam perbincangan mereka, si Bishop juga bertanya tentang Stephen. Stephen merupakan anak dari Harry. Dan di situ juga, si Bishop menyarankan Harry untuk menghubungi Stephen karena mungkin mereka lagi nggak akur ya guys kelihatannya. Singkat cerita, mereka pergi dari kafe tersebut dan Harry memberikan bayaran untuk hasil kerja Bishop yang bagus. Karena si Bishop kelihatannya suntuk, lantas ia pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang wanita yang menghampiri Bishop. Dan rayuan setan pun terjadi. Karena tiba-tiba si Bishop dan wanita tersebut melakukan adu jotos di sebuah ruangan guys. Mencerit terus.
Setelah selesai melakukan adu jotos, si Bishop pun pergi guys dan meninggalkan bayaran untuk cewek tadi. Dan usut punya usut, ternyata simbiosis mutualisme terjadi di sini. Oke lanjut, ketika sesampainya di rumah, si Bishop yang membuka kembali laptopnya mendapat pekerjaan baru lagi untuk membunuh. Dan setelah dibuka, ternyata yang harus dia bunuh adalah sahabatnya sendiri, si Harry yang tadi bertemu di kafe. Karena penasaran, dia pun langsung menanyakan ke perusahaan yang mengirim foto tersebut. Dan ketika dikonfirmasi, ternyata benar dan sudah disetujui bahwa Harry memang harus dibunuh. Karena masih penasaran, Bishop ingin mengadakan pertemuan dengan direktur perusahaan tersebut yang bernama Tuan Dean. Lalu bertemulah mereka di sebuah bandara. Dan di situ Mr. Dean menjelaskan kepada si Bishop tentang mengapa target selanjutnya adalah Harry. Dia menceritakan bahwa 6 bulan yang lalu perusahaan telah mengirim 5 agen ke Afrika Selatan. Tapi sayangnya mereka semua terbunuh yang ternyata Harry telah menjual rahasia perusahaan kepada target yang akan dibunuhnya di Afrika Selatan. Bukti itu diperkuat dengan adanya uang masuk di rekening deposito Harry selama 2 minggu ini yang totalnya mencapai 20 juta dolar. Itulah mengapa Harry menjadi target selanjutnya, ucap si Mr. Dean. 20 juta dolar men, Mamang punya duit segitu, kawin terus. Setelah mendengar ulasan dari Mr. Dean, si Bishop yang kaget lalu mencoba berbicara dengan Harry. Akan tetapi, si Mr. Dean, bukan Mr. Bean, berkata bahwa dia menghargai pertemanannya dengan Harry. Bahkan jika Bishop tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam 48 jam, maka perusahaan akan mengirim orang lain untuk membunuh Harry. Si Bishop yang bingung akhirnya berpikir panjang karena mengetahui bahwa misi selanjutnya adalah membunuh sahabatnya sendiri. Namun Bishop adalah Bishop si pembunuh berdarah Dracula, yang mana dia membulatkan tekad tersebut dengan cara dia menelpon Harry yang sedang berada di kantornya dan berkata agar Harry keluar dari gedung itu. Dengan alasan Dean sedang mengincar nyawanya. Tapi faktanya, semua itu adalah rencana Bishop untuk membunuh Harry dengan memancingnya ke parkiran. Sedangkan di lain sisi, Harry yang sudah merasa akan menemui ajalnya di situ, ia langsung pasrah dan mengizinkan Bishop membunuhnya dengan menggunakan pistol kesayangan miliknya. Keesokan harinya, ia mengunjungi makam Harry dan bertemu dengan anaknya yang bernama Stephen. Di situ Bishop berkata dia turut berduka cita untuk mendiang Harry. Tapi menariknya, Stephen justru berkata seharusnya Bishop lah yang harus berduka karena Bishop lebih dekat dengan Harry daripada dengan Stephen. Ketika hendak pergi, Tuan Bishop dimintai tolong Stephen untuk mengantar si Stephen ke rumah ayahnya. Sesampainya mereka di rumah ayahnya, si Stephen ternyata galau karena ditinggal mati oleh ayahnya sampai dia abok-abokan setiap malam. Hingga pada akhirnya, ketika si Steve ini sedang keluar, tiba-tiba ada seorang perampok yang ingin mengambil mobilnya. Namun yang terjadi justru malah kebalikannya, yang mana perampok ini malah dilumpuhkan dan dihajar oleh Steve. Tapi masih beruntung bagi si perampok karena ketika akan dibunuh dia diselamatkan oleh si Bishop yang kemudian menyuruhnya pulang. Oke lanjut. Di kemudian hari, si Bishop yang sedang berbelanja di Alfamart tiba-tiba didatangi oleh Steve dengan tujuan dia ingin belajar kepada Bishop tentang bagaimana caranya membunuh. Karena dia mengetahui bahwa ayahnya adalah mentor Bishop dahulunya, dan Steve bilang karena ayahnya dulu pernah mengajarinya membunuh, si Steve menagih hutang yang diajarkan kepada Bishop dengan alasan yang sangat simpel, yaitu ingin sekali menemukan pembunuh ayahnya tersebut. Lalu, keesokan harinya si Steve langsung ditelepon oleh si Bishop untuk bertemu di suatu pet shop atau toko hewan dan akan diajarkan caranya membunuh. Tapi kenyataannya, setelah mereka tiba di toko hewan tersebut, Steve malah disuruh Bishop untuk membeli sebuah anjing.
yang tidak mungkin untuk disulap menjadi rica-rica rintintin. And then, diantarlah Steve pulang ke rumah dan disuruh merawat anjing yang dibelinya tadi. Yang lalu dia disuruh Bishop untuk membawa anjingnya ke suatu kedai kopi selama 3 minggu ke depan dan selalu membeli kopi hitam dan harus nongki-nongki di situ minimal 1 jam per harinya. Yang mana tutorial ini menjadi tutorial merawat anjing yang baik daripada pembunuh yang kejam. Every day for the next 3 weeks, head to the coffee shop on Riverdale. Order a coffee. Lanjut, setiap hari sepulang dari kedai kopi tersebut, dia diajarkan untuk menembak yang benar dan mempelajari tentang kasus pembunuhan, di mana dia diharuskan untuk menjadi pembunuh yang rapi atau membunuh yang terlihat seperti kecelakaan. Books with actuaries, lists of every causal. Insurance companies know everything about. Who's that? Setelah mereka beres melakukan aksinya, lantas mereka kembali ke rumah Bishop. Di situ, Steve bertanya kepada Bishop tentang siapa orang yang dibunuhnya tadi. Dan usut punya usut, ternyata dia adalah penjual senjata ilegal yang sudah mempunyai nama yang besar di kalangan penjual senjata ilegal lainnya. Hari demi hari telah berlalu. Si Steve diberi tugas oleh Bishop untuk membunuh seorang pembunuh dari kelompok lain yang sering membeli kopi di kedai yang sering didatangi oleh Steve. Dan ternyata pembunuh lain tersebut adalah seorang guy. Dia juga sudah mengamati Steve sejak lama. Dan nampaknya pembunuh tersebut menyukai Steve. Steve yang sudah berada di TKP selama 6 minggu dan belum ada kontak atau perkenalan dengan orang tersebut, tiba-tiba ia didatangi orang yang sedang ia incar, yang lalu Steve diajak ke suatu bar dengan pria itu. Namun di saat itu juga, Steve sudah diberi bekal obat yang dibuat oleh Bishop untuk dimasukkan ke minuman orang itu. Tapi, karena si Steve ingin membunuhnya dengan tangan kosong atau tidak dengan obat-obatan, si Steve ini justru malah tidak jadi mencampur minuman orang tersebut dengan obat yang diberikan oleh Bishop. Dengan alasan Steve yang sudah agak mabuk, lalu diajaklah si Steve ke rumah pria itu. Sesampainya di rumah pria tadi, si Steve ini diraba-raba oleh pria tersebut. Dan waktu si pria gay itu lengah, dan kemudian singkat cerita, Steve menang dari pria berbadan besar tadi yang akhirnya Steve kembali ke rumah Bishop. Sesampainya di rumah Bishop, sepertinya Bishop agak kesal karena Steve tidak menuruti perintahnya. Tetapi meskipun demikian, Bishop masih saja mengobati luka yang diterima Steve akibat pertempuran layaknya Naruto dan Sasuke tadi. Jadi curiga memang keduanya ikut-ikutan gaya. Lanjut, kemudian si Steve diajak ke bar sama si Bishop. Dan datanglah cewek si Bishop yang tadi adu jotos dengannya. Karena rayuan setan ada di mana-mana, si Bishop kembali terpancing dengan cewek tadi yang lalu si Bishop pergi menemuinya. Di sisi lain, Steve yang sedang abok-abokan itu juga didatangi seorang wanita dan dia ditawari untuk bersama wanita tersebut. Tanpa pikir panjang, si Steve juga melakukan adu jotos dengannya. Tapi bedanya, si Steve melakukan adu jotos di samping tempat sampah. Kayaknya dia lebih memilih ditonton oleh nyamuk daripada sama kita-kita. Brodol-brodolane rambut, ember-embere bedah, panci-pancine bolong, mang mriki kula tumbase Bu. Dek sepi mentah ya. Setelah selesai, si Bishop pergi dan memberikan anjing yang ia beli dengan Steve tadi untuk wanita tersebut.
Karena sudah menerima asupan nutrisi yang sangat besar, si Bishop pergi ke bandara untuk mengambil paket baru. Dan setelah dibuka, isinya sejumlah uang yang mana uang itu menjadi simbol untuk diberikan tugas baru agar membunuh seseorang. Karena Bishop adalah pembunuh berdarah Dracula, dia pun langsung pulang untuk mempelajari berkas tersebut. Dan ternyata target berikutnya adalah seorang yang mengaku sebagai nabi baru. Singkat cerita, Bishop mengajak si Steve untuk melakukan pembunuhan tersebut di sebuah apartemen dengan rencana menyuntikkan adrenalin ketika orang itu sedang diinfus. Setelah sukses merancang strategi, mereka pun masuk ke apartemen melalui lubang udara. Dan ketika mereka sedang mengamati orang tersebut, ternyata orang tersebut diinfus dengan ketamin. Ketamin adalah obat untuk mencegah adrenalin yang memuncak, sampai akhirnya pun mereka bingung. Dan ketika dokternya sedang keluar mengangkat telepon, mereka masuk dan pada akhirnya mereka melakukan pembunuhan dengan cara mencekik orang itu kembali. Setelah selesai, mereka kembali ke dalam lubang udara yang ada di balik kaca tembus pandang. Sialnya, si Steve malah menyenggol baut yang ada di dalam lubang udara, dan baut tersebut jatuh di depan kaca tembus pandang tadi. Penjaga pun curiga dan mengeceknya, hingga mereka pun ketahuan. Dan kemudian... Bang, kiri bang. Kenok aing, kenok, aduh, sedus kenok. Aduh, kenok nih. Singkat cerita, mereka berhasil lolos. Di lobi apartemen, Bishop berkata kepada Steve untuk pulang duluan dan bertemu keesokan harinya di rumah. Bishop yang sedang duduk di bandara tiba-tiba melihat orang yang tidak asing. Dan ternyata orang itu adalah agen yang dikirim ke Afrika tadi oleh perusahaannya dan belum mati. Karena penasaran, dikejarlah orang itu sampai tiba di dalam bus dan kemudian mereka berbincang. Setelah berbincang dengan hangat, Bishop yang mengetahui ternyata Dean adalah dalang di balik pembunuhan para agen tersebut, marah dan membunuh si pria itu langsung di dalam bus. Lalu Bishop pun pulang. Sesampainya di dermaga dia menyimpan kapal, Bishop melihat orang yang menjaga perahu tidak ada. Karena keanehan itu, Bishop akhirnya curiga pasti sudah ada yang membunuhnya. Dan benar saja, datang 3 orang menaiki mobil kemudian mencari Bishop. Lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Setelah Bishop memenangkan baku tembak tersebut, ia mencari ponsel milik salah satu orang tadi dan langsung menelpon si Mr. Dean, bukan Mr. Bean. Di tengah sungai saat perjalanan pulang, Bishop menelpon Steve yang ternyata juga sedang dalam bahaya. Steve yang dipandu oleh Bishop untuk mengambil senjata, akhirnya Steve pun lepas dari bahaya tersebut. Ketika sesampainya di rumah, Bishop mengatakan kepada Steve untuk mengambil semua senjata terbaik dan memasukkannya ke dalam kapal. Tapi saat Steve hendak mengambil senjata di garasi milik Bishop, dia secara tidak sengaja menjatuhkan suatu kotak yang ternyata ada pistol kesayangan milik ayahnya. Dan Steve mengetahui ternyata Bishop adalah pembunuh ayahnya. Setelah semua selesai dinaikkan ke kapal, Bishop mengajak Steve untuk naik ke kapal, namun saat itu Steve tidak langsung membunuh si Bishop. Dan ketika di dalam mobil, Steve bertanya kepada Bishop tentang bagaimana perasaannya ketika membunuh seseorang yang dia kenal. Dengan pertanyaan seperti itu, Bishop sudah mulai curiga kepada Steve bahwa dia mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Namun Bishop mengajak Steve untuk fokus membunuh Dean terlebih dahulu sebelum urusan mereka dimulai.
Mereka berdua pergi ke rumah Vince. Vince adalah pengawal pribadi dari Mr. Dean sendiri. Di situ dia menginterogasi Vince agar mengatakan di mana Dean berada dan mengancam keluarga Vince akan dibunuh jika dia tidak mengatakannya. Karena takut akan ancaman seperti itu, akhirnya Vince memberitahu mereka tentang keberadaan Mr. Dean. Setelah mengetahui keberadaan Mr. Dean, mereka menuju ke tempat tersebut. Ketika sedang di ruangannya, Mr. Dean ini ditelepon oleh Bishop dan berkata dia tidak bisa menemukan Mr. Dean. Namun Bishop mengatakan bahwa dia sudah menemukannya. Mengetahui Bishop sedang berada di dalam gedung itu, Mr. Dean panik dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Bishop dan ia kabur dengan mobilnya. Tapi kenyataannya, Bishop sedang berada di luar gedung dan menunggu Mr. Dean keluar dengan mobilnya. Saat ia sedang keluar di jalan, mobil pengawalnya ditabrak oleh Bishop dan mereka baku tembak senjata kembali. Sedangkan di saat itu, Steve sedang merampas sebuah bus untuk ditabrakan ke mobil Mr. Dean. Namun yang ditabrak juga malah mobil pengawalnya lagi, dan membuat Steve dengan terpaksa menembaki mobil Mr. Dean yang dilapisi anti peluru. Singkat cerita, si Bishop memenangkan baku tembak tersebut. Setelah itu, ia langsung membawa mobil sampah yang lalu ditabrakan ke mobil Mr. Dean hingga kacanya sampai hancur. Tidak berhenti di situ saja, mereka menembaki mobil tersebut hingga Mr. Dean tewas. Innalillah. Selesai melakukan pekerjaannya, mereka pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, Steve berkata kepada Bishop bahwa sekarang tidak ada gunanya untuk balas dendam. Tetapi faktanya, di dalam hati si Steve ia ingin sekali membunuh Bishop. Sampai suatu saat mereka mampir di suatu pom untuk mengisi bahan bakar, dan Steve menawari sesuatu kepada Bishop namun Bishop menolaknya. Lalu, Steve keluar mengisi bahan bakar mobil tersebut. Ketika sudah penuh, si Steve tidak menghentikannya, namun ia mengaitkan selang bahan bakar tersebut dengan mobil Bishop tadi. Steve yang menjauhi dari tempat tersebut langsung menembak selang bahan bakar itu hingga mobil yang dinaiki Bishop meledak terbakar. Tidak sampai di situ saja, Steve yang pulang ke rumah Bishop langsung memutar sebuah musik dengan mesin pemutar jadul kesayangan milik Bishop. Dan ketika ia menaiki mobil yang ada di garasi Bishop, ternyata sudah ada sepucuk surat. Dan ternyata surat itu dari Bishop yang mengatakan bahwa Steve akan mati jika dia membaca surat ini. Dan kemudian... Di akhir cerita, ternyata Bishop selamat dari ledakan tersebut karena Bishop sempat keluar dari mobilnya yang bisa kita ketahui dari CCTV yang mengarah ke mobil Bishop. Dan cerita pun selesai. Nyatanya nyegerin. Jadi kesimpulan dari film ini adalah cucilah selempang Anda setiap hari. Karena jika tidak dicuci, maka gatal-gatal akan terjadi. Saya Mamang Orson beserta kru Kesatria Movie On yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.